Teman, halo. Perkenalkan nama saya Sela. Di sini saya akan menjelaskan mobile apps TextFlow. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menyederhanakan manajemen tugas harian, meningkatkan efisiensi waktu, dan memberikan kepuasan melalui pelacakan proyek yang jelas. Nah, fungsi utamanya di sini adalah manajemen tugas komprehensif, mode fokus produktif, kolaborasi tim real time, sinkronisasi code, analisis reporting, dan kustomisasi personal. Pengguna aplikasinya di sini ada akademis dan pelajar, kelompok dan komunitas, pengguna serta pengguna personal. Nah, masalah yang diselesaikan dari mobile apps yang kami buat ini adalah masalah manajemen tugas, masalah fokus dan produktivitas, masalah kolaborasi dan manajemen waktu. Nah, untuk workflow-nya saya jelaskan secara deskripsi. Nah, pertama pengguna membuka aplikasi, kemudian memilih metode masuk, kemudian penyelesaian profil dasar. Setelah itu masuk ke halaman utama, membuat tugas baru, mengkategori tugas, memilih tugas untuk fokus jika pengguna ingin memfokus pada satu tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian menjalankan sesi fokus, menyelesaikan sesi. Kemudian jika pengguna ingin berkolaborasi dengan tim, pengguna bisa mengundang anggota tim bekerja sama dalam proyek. Setelah itu, jika ingin sinkronisasi, bisa langsung sinkronisasi otomatis. Pengguna bisa edit tugas, kemudian bisa backup di cloud storage. Kemudian pengguna mengumpulkan data produktivitas dengan selesaikan tugas gunakan mengira fokus untuk update status, memilih laporan, kemudian coba sync data atau edit tugas offline, kemudian input wrong password, tapi lupa password, kemudian edit tugas yang sama di dua device. Setelah itu, ini user journey-nya. Perkenalkan, nama saya Jenny Susantri Kana, NIM 23110068. Di sini saya bertugas sebagai desainer. Di sini saya akan menjelaskan untuk prototipe dari aplikasi TextFlow. Untuk gambar yang pertama di sini adalah gambar tampilan awal atau halaman awal dari aplikasi TextFlow. Dan untuk gambar yang kedua di sini adalah gambar untuk pembuatan akun bagi yang belum mempunyai akun atau pengguna baru. Setelah itu, pada gambar ketiga adalah gambar beranda atau halaman dari aplikasi TextFlow. Di sini kita bisa melihat tugas yang akan kita kerjakan dan tugas yang sedang kita kerjakan. Dan pada gambar keempat di sini ada edit tugas. Gambar ini adalah untuk mengedit jika kita salah memasukkan judul tugas dari halaman sebelumnya. Di sini kita boleh mengeditnya. Setelah itu lanjut ke halaman berikutnya. Di sini menambah tugas. Kita boleh memasukkan atau menambahkan tugas baru untuk dikerjakan. Di sini kita boleh memasukkan judul tugas, deskripsinya, dan tanggal jatuh tempo. Setelah itu ini pada slide berikutnya adalah slide statistik atau progress. Pada gambar ini menampilkan ringkasan jumlah tugas yang sudah selesai dan jumlah tugas yang belum selesai. Dan lanjut ke gambar berikutnya, di sini adalah gambar mode fokus atau gambar waktu untuk pengerjaan tugas. Dan pada gambar terakhir adalah gambar profil dari pengguna aplikasi TextFlow. Halo semuanya, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Fahmi Akil Purwana Putra, NIM 23110066. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi melalui pandangan programmer. Jadi untuk arsitektur sistemnya, buat layer
pertama, presentation layer itu kita menggunakan teknologi Flutter, React Native, dan Material Design. Deskripsinya, Flutter itu framework mobile cross-platform untuk iOS dan Android dengan single code base. React Native itu opsi alternatif untuk mengembangkan cross-platform. Dan Material Design itu sistem desain untuk konsistensi UI dan user experience di berbagai platform. Lapisan kedua ada application layer. Ya, untuk teknologi yang digunakan Node.js, Python, dan Firebase Authentication. Kurang lebih deskripsinya, Node.js itu backend runtime untuk menangani business logic dan API endpoints. Buat Python itu alternatif framework backend berkinerja tinggi. Kalau Firebase Authentication, layanan untuk manajemen pengguna login dan keamanan. Dan ada di lapisan ketiga itu business logic layer. Di dalam teknologinya kita menggunakan cloud function, workflow engine, dan notification service. Layer keempat, data access layer, itu kita menggunakan Firestore, PostgreSQL, dan Redis. Buat infrastrukturnya kita menggunakan Firebase Platform, AWS Alternatif, dan Docker. Integration layer kita menggunakan REST API, GraphQL, dan WebSocket. Kalau cross-cutting concern kita menggunakan JWT tokens, AES256, logging and monitoring. Untuk modul dan komponen utama, untuk authentication, komponen utamanya itu login screen, register screen, dan out service. Fungsinya itu untuk login, registrasi, dan kelola sesi pengguna. Modul kedua, task management, itu mempunyai komponen utama task list screen, task editor, dan task service. Untuk modul ketiga, project organization, itu untuk project manager, kategori service, dan priority system. Untuk modul keempat, focus mode, itu untuk focus session screen, timer service, dan distraction blocker. Kalau ada juga collaboration, itu komponen utamanya ada team dashboard, comment system atau chat system, dan share service. Buat analitik, dalam analitik itu ada dashboard screen, analytic service, dan achievement system. Di setting itu ada setting yang utama, setting screen, synchronize service, dan team manager. Lalu untuk flowchart kurang lebih aplikasi dijalankan, terus ada splash screen, lalu user diharuskan untuk login. Kalau misalkan belum login, misalkan kita memilih no, akan ke register screen atau langsung login. Kalau sudah login, kita langsung ke dashboard screen. Dan dari dashboard screen kita bisa langsung ke display task list. Dari situ kita bisa memilih ada beberapa user action, yaitu add task, edit task, start focus, atau view stats. Kalau misalkan kita mengambil pilihan add task, kita akan ditunjukkan task formnya, terus ada validasi dan save task, terus kita bisa update juga UI-nya atau terupdate. Kalau edit task, kita dari edit, terus kita ngeload tasknya yang sudah kita buat sebelumnya, terus kita validasikan formnya, dan kita save. Kalau misalkan ada yang mau diubah, jadinya UI-nya pun terupdate, lebih ke formnya terupdate. Terus kalau kita misalkan start focus, berarti kita akan dinavigasikan ke focus mode. Dalam focus session tuh kita bisa memilih beberapa, misalkan kita mulai start dari 25 menit timer. Kalau misalkan sessionnya sudah selesai, langsung kembali ke pilihan untuk memulai 25 menit timer itu. Kalau misalkan kita memilih tidak, kalau misalkan kita memilih session completenya yes, berarti kita langsung tasknya itu sudah selesai, itu langsung di mark udah selesai. Lalu ditunjukkanlah achievement dan animationnya, dan kembalilah dia ke display task list. Kalau misalkan kita memilih untuk melihat statistik, jadi kita memilih dashboard view stats atau stats, dan tidak akan menunjukkan analitik kita. Yang kedua, untuk rancangan database, yang pasti itu ada database user yang berisi user ID, email, password, nama, role, dan tanggal dibuat dan tanggal diupdate gitu. Terus ada
synchronized logs atau sync log. Sync log itu kayak kita login dari 2 HP yang berbeda. Di dalamnya tuh ada sync ID, user ID, device ID, action, table name, record ID, dan sync add. Dan juga ada projects. Di dalam database project itu berisi project ID, user ID, nama, description, color, created add, dan update add. Terus juga ada kategoris. Dalam kategoris itu ada kategori ID, user ID, nama, color, dan created add. Terus juga ada database task, table task. Itu dalam table task itu ada task ID, user ID, project ID, title, description, due date, priority, status, subscription pattern, created add, dan update add. Terus juga ada project members. Dalam project members ini ada project member ID, project ID, user ID, role, dan joined add. Terus berpindah ke priority. Priority itu ada priority ID, nama, color, dan level. Ada comment atau chat, itu ada dalamnya ada comment ID, task ID, user ID, content, created add, dan update add. Terus task kategori. Task kategori itu isinya task kategori ID, task ID, dan kategori ID. Untuk focus session pastinya adalah session ID, user ID, task ID, start time, end time, duration, dan complete. Gitu saja untuk rancangan database. Selanjutnya teknologi dan framework. Yang pasti untuk front end kita menggunakan Flutter, back end API-nya ya Node.js atau Firebase Function. Database-nya Firebase Firestore atau PostgreSQL. Out dan authentication dan storage-nya kita menggunakan Firebase Out dan Firebase Storage. Cloud Service Firebase Cloud Function atau dan FCM. Untuk hosting kita menggunakan Google Cloud Platform atau Firebase. Sekian dan terima kasih. Thank you very much.